Halo teman-teman semua pecinta sepak bola, kembali lagi trio Kwek-Kwek, Ahmad Murodi, Orlando Christy, dan Kelvin Tekimam, semuanya pecinta sepak bola. Hari ini kita akan bahas topik-topik yang hari ini sebetulnya cukup up to date, tapi kita bahas pendek-pendek aja. Kita akan minta pendapat dari Christy, Kevin, Kelvin, dan kemudian juga gue sendiri terkait beberapa topik ini. Langsung aja, topik yang pertama adalah siapa pemain penyerang sayap kanan terbaik di dunia? Ternyata jawabannya adalah Mohamed Salah menurut dia sendiri. Nah, ini kemudian jadi kontroversi karena ternyata menurut sebagian orang sebetulnya ada beberapa yang lebih baik daripada dia. Nah, mungkin Calvin dulu kali, Calvin. Menurut lu gimana, Calvin? Self-proclaimed dari Mohamed Salah bilang bahwa dia adalah pemain terbaik setidaknya di posisinya dia saat ini. Menurut gue dia terlalu rendah diri ya. Mungkin dia bukan cuma penyerang kanan terbaik, mungkin dia salah satu penyerang terbaik. Nggak usah dibilang right winger sih menurut gue. Kalau menurut gue, kalau dari kualitasnya dia, sayap kanan sekarang kayaknya nggak banyak ya sayap kanan lagi ya. Kecuali kita mau anggap Messi. Tapi Messi kalau lihat dari performa musim ini, kita nggak tahu lah dia sebenarnya di PSG serius apa enggak lah. Tapi dia sebenarnya mainnya ya biasa aja lah kalau tahun ini. Mungkin kalau dia main buat timnas Argentina, mungkin motivasi mainnya beda, lain cerita ya. Mungkin dia masih terhitung salah satu, mungkin masih terhitung winger kanan terbaik kalau kita hitung dia sebagai winger. Tapi kalau misalkan kita lihat dari overall starting positionnya pemainnya, musim ini Mo Salah kebanyakan start di posisi wing kanan. Emang saat ini dia wing kanan terbaik di dunia menurut gua ya. Oke, jadi terbaik ya. Bahkan kalau menurut Calvin bukan hanya penyerang kanan, tapi salah satu penyerang terbaik gitu ya di tiga posisi di depan. Jadi di kanan, di kiri maupun di tengah. Nah, kalau Christy sendiri punya pandangan yang sama atau justru menurut lo itu ada penyerang sayap kanan lain yang lebih hebat dibandingkan Mohamed Salah? Tapi tunggu dulu, ini statement dia bahwa menurut dia adalah penyerang kanan terbaik. Oke, ini gue bacain. Kebetulan gue ada ya, Cik ya. Jika Anda membandingkanku dengan pemain lain yang bermain dengan posisi yang sama, aku tidak mengatakan hanya di timku, tapi secara umum, maka akulah yang terbaik. Kalau menurut Kelvin tadi dia terlalu rendah diri. Menurut gue dia terlalu over. Kenapa? Karena masih banyak penyerang lain di posisi penyerang kanan. Kayak tadi dibilang ada Lionel Messi. Lionel Messi prestasinya juga lebih mentereng daripada dia. Bahkan dari umur yang lebih muda dari dia. Dan sekarang Messi masih aktif bermain. Hanya mungkin menurut gue dia sekarang main di tim yang salah ya. Tapi kita tahu dia prestasinya juga mentereng juga di level timnas, di level klub. Prestasinya segudang. Terus jangan lupa juga masih ada pemain-pemain lain. Mbappe juga terhitung sebagai penyerang kanan kalau kita bicara memang penyerang kanan ya. Dan Mbappe jauh lebih muda, jauh lebih mentereng juga prestasinya. Dia udah dapat Piala Dunia, sementara Salah belum. Nah, jadi menurut gue terlalu over lah ya kalau dibilang Salah itu penyerang kanan terbaik kalau menurut dia ya. Karena masih ada pemain lain yang lebih bagus lagi daripada dia. Gitu sih kalau menurut gue. Oke. Nah, kalau menurut gue ini ada benernya sama ada salahnya ya lah. Karena Mohamed Salah maka ada salahnya. Tapi begini, maksudnya gini. Oke, statistik membacking dia gitu, membacking omongan dia begitu. Kita tahu dia adalah top scorer Liverpool di IPL saat ini 22, bahkan Jota dan Mane itu baru 15. Dan bukan hanya top scorer tapi juga top assist gitu ya, 13 assist dan itu di bawah di atas dari TAA 12 dan kemudian Anthony Robertson itu 10 begitu. Tapi kalau kita bicara konsistensi, jelas ada masalah sama permainan dia, sama ketajaman dia setelah AFCON gitu. Karena dari 22 gol yang dia cetak di musim ini di Liga Premier Inggris, itu 16 dicetak sebelum AFCON. Nah, setelah AFCON, ini katanya karena dia merasa kecewa ya dengan performanya dia dan secara keseluruhan timnya di tim nasional Mesir, maka kemudian berdampak pada mentalnya mungkin aja. Karena setelah Piala Afrika dia justru hanya mencetak 6 gol begitu. Jadi catatannya sebetulnya seperti itu begitu. Tapi apakah dia yang terbaik saat ini ya? Kalau kita bicara saat ini, mungkin aja. Di backing juga dengan fakta bahwa Liverpool mungkin hampir atau calon quadruple begitu. Karena
yang lain seperti tadi dibilang Messi dan Mbappe itu berada di tim yang salah mungkin musim ini begitu. Mereka hanya akan akan dinilai bagus kalau mereka punya prestasi tim seperti Mohamed Salah begitu. Tapi kan Mbappe tahun depan nggak di PSG lagi gitu. Jadi ya kita tunggulah ya. Mungkin dia bisa jadi pemain terbaik juga di posisi sayap kanan. Oke, lanjut ya. Kita bahas pendek-pendek aja. Kita langsung ke topik yang kedua. Kalau Anda pemirsa aja ya, masih ke bawah nih zaman dulu tahu pertandingan semalam Manchester City begitu ya, mencetak 5 gol, 4-nya dicetak bukan pemain depan, yaitu justru center midfielder mereka yaitu Kevin De Bruyne. Nah, ini tanggapan dari Kelvin dan Christy sendiri soal 4 gol dari Kevin De Bruyne dan kemudian selebrasi gol ketiganya yang katanya dalam tanda kutip menyambut kedatangan Erling Haaland seperti apa? Mungkin Christy dulu. Udah nggak kaget lah ya. De Bruyne itu kayak nyetel aja sama Klopp. De Bruyne itu, Klopp lagi. Pep Guardiola itu kan kayak anak kesayangannya Pep ya. Jadi kayak memang gaya mainnya De Bruyne sama stylenya si Pep itu cocok banget. Jadi kayak racikannya udah kayak made in heaven lah istilahnya. Kayak emang udah connect aja gitu. Nah, sementara sebelumnya kan De Bruyne pernah di Chelsea dan dia dianggap kayak gagal ya sebelum dipinjemin ke tim Bundesliga itu, terus kemudian baru direkrut sama City. Tapi hitungannya ya nggak ngagetin lah emang. De Bruyne itu istilahnya kayak beberapa pemain terbaiknya City dalam beberapa musim terakhir dan emang klop banget sama Pep Guardiola plus anak kesayangannya Pep Guardiola. Kalau soal selebrasi golnya ada yang menurut lo menarik ya? Selebrasi golnya kalau dia bisa colong selebrasi bakal teammate dia, Cik. Menurut lo itu hal yang gimana? Menurut lo? Mungkin dia cuma ngungkapin kali bahwa kesenangannya gitu, mungkin karena ya musim depan mereka main sama seorang Erling Haaland gitu kan yang diincer seantero tim besar Eropa gitu. Jadi ya biasa aja sih. Mungkin dia senang juga lah ngopernya bukan cuma ke Jack Grealish, karena dia bisa ngopernya striker beneran. Iya. Pas ditanya sama media setelah pertandingan kan dia bilang itu beneran itu untuk menyambut kedatangan Haaland. Dia bilang enggak ada yang spesial soal itu. Kebetulan saya itu gol ketiga yang saya cetak dan saya kan jarang cetak hat-trick begitu. Tapi orang kan kalau cetak hat-trick nggak begini ya. Gitu ya. Orang kalau cetak hat-trick juga gitu. Atau bahkan gini ya. 3 point segala macam 3 point kayak begitu. Ini kan nggak mencerminkan hat-trick dan sudah jelas kan Haaland kalau misalnya kayak begini itu Haaland begitu. Jadi sebetulnya mungkin dia tidak mau mengakui itu secara gamblang di media, tapi pada prinsipnya sebetulnya dia menyampaikan pesan, nih gue udah pakai selebrasi gol lo loh gitu loh, gue udah menyambut lo gitu. Welcome aboard kawan, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, lo sendiri gimana, Kel? Emang mungkin sekarang kebanyakan orang-orang ini kayaknya terlalu rendah hati apa gimana ya, apa mungkin terlalu rendah diri mungkin ya, jadi nggak mau buat statement-statement yang kontroversi gitu. Kalau menurut gue sih 100% udah pasti itu tiru Erling Haaland ya, soalnya ngapain De Bruyne tiba-tiba semusim udah golin banyak gitu, bertahun-tahun golin banyak sekalipun nggak pernah pakai selebrasi yang meditasi gitu, sekarang dia pakai selebrasi itu, ya udah pastilah itu menyambut De Bruyne banget. Emang main zaman sekarang mainnya terlalu aman gitu, nggak mau menciptain kontroversi macam-macam. Dan gue jujur gue salah satu tipe orang yang paling seneng nih, kalau duluan gue suka nonton WWE ya, gue suka nonton SmackDown sama Raw, gue suka nonton. Gue paling demen itu orang yang pakai finishing move-nya musuhnya, kayak misalkan Stone Cold lawan The Rock, tapi Stone Cold keluarin Rock Bottom, atau kebalikannya The Rock dia keluarin Stone Cold Stunner buat kena atas Stone Cold. Gue tipe orang yang suka orang-orang yang niru-niru gerakan musuhnya atau temennya dia lah. Yang menurut gue tuh hal yang unik dan apresiasi juga untuk orang, untuk lawannya dia lah. Ya sama lah, gue rasa ini apresiasi dari De Bruyne untuk welcoming Erling Haaland dan untuk nunjukin ya gue siap untuk bikin lebih banyak gol kalau lu udah di tim ini. Menurut gue sih gitu. Stop being humble, stop being terlalu humble lah. Untuk kontroversi dikit nggak apa-apa lah, biar kita ada obrolan di sini lah. Benar, lagi pula gini ini silakan cek.
Ya mungkin emang dia bukan tipe pemain yang suka bikin kontroversi kali. Dia tipe pemain yang lebih kalem, jadi nggak mau terlalu, walaupun kelihatan banget lah, mungkin dia udah happy, akhirnya tanpa sadar dia nunjukin ekspresi, ketika wartawan coba untuk konfirmasi, dia kayak, oh, merendah Tapi lagi gitu. feeling gue itu udah di setting loh, maksudnya gini, dia udah mempersiapkan itu, gitu. Kayaknya sih. Gitu. Karena kan yang namanya selebrasi itu kan biasanya, apalagi kalau misal gol pertama atau gol kedua, gol ketiga gitu kan, pasti udah mempersiapkan gitu. Mungkin jadi udah. Oh, kayaknya kalau hari ini gue cetak atau enggak misalnya gini, ketika dia udah cetak 2 gol, wah ini kalau hat trick mungkin gue akan gaya seperti itu. Jadi mungkin aja dalam pikiran dia udah rencanakan itu kalau cetak gol ketiga dia bakalan kayak begitu. Oke, lanjut topik ketiga sekaligus topik terakhir kita. Ini adalah soal ya hasil Coppa Italia di mana tadi malam Inter Milan mengalahkan Juventus, tapi kita nggak bahas pertandingannya, kita bahas sedihnya fans Juventus musim ini yang tanpa gelar setelah sekian lama. Nah ini saya dahulukan kepada bapak-bapak yang jago-jago Serie A. Silakan Kelvin dulu mungkin baru tim yang sepertinya akan jadi juara musim ini, AC Milan. Ya, Kel? Gue sebagai pendukung Roma sih udah biasa lah lihat tim nggak menang trofi. Jadi sebenarnya rasain sekali-sekali Juventus juga ngerasain gitu loh, nggak juara. Tapi ya mungkin emang apa? Sebenarnya ini lebih ke ini ya. Sebenarnya lebih kayak apa namanya? Kayak oper baton ya, oper baton gitu ya. Emang sekarang udah lewat kali masanya Juventus. Sekarang udah masanya AC Milan, Inter Milan dan tim-tim lain. Mungkin Napoli juga, mungkin Napoli juga. Kristi udah senyum-senyum tuh gue sebut-sebut AC Milan over baton. Ya, tapi emang kenyataannya begitulah. Juventus pasti perlu rebuilding. Apalagi kalau Dybalanya jadi cabut. Jadi emang Juventus ini patut bersiap-siap. Karena mungkin musim depan pun mereka belum tentu menang piala lagi. Ya, setuju. Oke. Kristi Kalau kayaknya udah menurut nggak gue sabar gini nih. sih, kalau menurut gue gini, akhirnya panitia liga, ya kan, istilahnya kan kalau Juventus panitia liga, akhirnya setelah berapa 10 musim mereka selalu mendapatkan gelar, bahkan yang terakhir mereka walaupun nggak dapat Scudetto, mereka dapat Coppa Italia kan musim lalu kan. Akhirnya mereka untuk pertama kalinya tanpa gelar sama sekali. Jadi mungkin buat pendukung Juventus harus mulai terbiasa kali ya untuk Betul. kedepannya seperti ini. Ditambah gini, Allegri belum dipecat, nggak dipecat nih katanya. Padahal musim lalu Pirlo bisa dapat Coppa Italia dipecat. Musim sebelumnya lebih parah. Sarri dapat Scudetto dipecat juga. Tapi Allegri nggak dapat apa-apa, nggak dipecat. Nah, mungkin jadi kayak pendukung Juventus gue baca di sosial media mereka kayak protes, komplain, ini kenapa yang lain dipecat tapi Allegri, sementara Allegri ini udah hasilnya nggak begitu bagus, plus mainnya pun kita tahu bener-bener pragmatis banget, bener-bener kayak bertahan total, rapet, cuma ngandalin serangan balik, sampai Vlahovic yang begitu begitu meledak-ledak di Fiorentina, di Juventus jadi kayak melempem gitu, sampai dia dapat dia istilahnya kayak dikomplain lah, kenapa lu nggak meledak-ledak kayak waktu di Fiorentina, dan orang menghubungkan dengan gaya main Juventus yang begitu defensif gitu. Jadi menurut gue pendukung Juventus harus terbiasa. Tapi ada fakta menarik nih. Terakhir Juventus nggak dapat gelar sama sekali itu musim 2010-2011. Dan di musim yang sama Inter dapat Coppa Italia. Dan di musim yang sama yang dapat Scudetto siapa? AC Milan. Cocok logi. Tapi emang arahnya ke arah sana. Cocok logi. Kalau mau diulang-ulang ya, kalau mau diulang-ulang. Ya, gue gak cocok. Gue aminin aja semoga itu terjadi lagi. Iya. Ini siklus ya, bener kata Kelvin tadi, ini kayak oper-oper baton gitu, ini siklus. Jadi mungkin aja memang eranya Juventus sudah berakhir, tapi tadi ketika diwawancara Allegri seperti biasa dia bilang bahwa ya memang musim ini kami bermasalah, banyak cedera apa segala macam, tapi ini akan kami jadikan bensin, bahan bakar untuk kembali menjadi juara musim depan. Dan kalau kita pakai cocok logi ya, Cik dan kemudian Kelv, 2010-2011 betul, itu adalah musim terakhir sebelum ini, di mana Juventus tidak mendapatkan gelar sama sekali. Tapi musim berikutnya mereka langsung bounce back dengan menjadi juara Serie A lagi.
begitu. Di tahun 2011-2012 mereka jadi juara, dan guess siapa yang ada di peringkat 2? AC Milan. Jadi ya oke, mungkin tahun ini adalah tahunnya Milan, tapi belum tentu Juventus akan lama ada di bawah gitu. Bisa jadi apa yang dibilang Allegri benar, bahwa musim depan mereka akan bounce back dan jadi juara lagi. Ya ini cocok logian lah, kurang lebih kayak begitu. Tapi ya buat itu mungkin alasan Allegri aja biar nggak dipecat. Oh, bisa jadi. Buying time. Dia bilang, tahun ini nggak juara, apa-apa, tahun depan. Juara lu lihat gue tahun depan. Sama tahun depan juara, tapi bukan sama gue. Nilai gue dari tahun pertama. Nilai gue dari tahun kedua. Kalau tahun kedua nggak juara, lu mesti lihat proyek gue. 5 tahun apa pencapaian gue. Ya, standar lah. Dan jangan lupa, 2010-2011 pelatihnya bukan Conte. 2011-2012 baru Conte dan juara. Jadi kalau misalnya Juventus mau juara, ya pecat Allegri lah, cari yang lain. Itu sih saran gua. Ya, tapi yang jelas buat Juventus ini, ya memang mungkin hari ini musim ini harus meringis dulu lah ya. Kita nggak tahu apakah betul suggestion dari Christie sejauh ini memang aman ya posisinya Allegri, tidak ada pemecatan. Tapi ya nggak tahu setelah dia dengar skor kacamata hari ini, bos-bos Juventus mungkin akan berpikir gitu, oh bener nih, jangan-jangan begitu. Oke, kita angkut lagi Conte dari Spurs ke sini, kita nggak tahu. Oke, yang jelas yaitu dia tadi 3 bahasan singkat kita seputar topik-topik yang lagi hangat hari ini. Dan thank you juga buat teman-teman yang pantengin podcast kita, Skor Kacamata, baik lewat Spotify maupun lewat YouTube. Jangan lupa juga di YouTube untuk share, like, subscribe, dan sebagainya. Tahulah udah seperti apa biasanya. Dan pantengin juga di podcast. Mungkin kita akan ketemu lagi dengan bahasan-bahasan seru lainnya bersama saya, Dodi, dan kemudian Christy dan juga Kelvin. Dan akhir kata, sampai jumpa. Bye-bye. Salam kacamata.